Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ika Rustalia Safitriani dari Prodi Manajemen dengan NIM 211M10057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang eksklusif sosial. Eksklusif sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan komunitas untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang layak dalam masyarakat. Eksklusi sosial terjadi ketika ada kelompok yang mengalami perbedaan perlakuan, di mana setiap manusia berhak menerima perlindungan dan kesejahteraan. Eksklusi sosial merupakan suatu bentuk penggambaran kehidupan seseorang yang kehilangan pekerjaan, menganggur, kurang beruntung, dan hidup dalam kemiskinan, tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan dan kehancuran ikatan sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor keuangan yang tidak cukup, ketidakmampuan atau dari kelompok etnik yang berbeda. Mereka tersingkir karena prasangka dan stigmatisasi kebijakan dan struktur masyarakat yang lebih luas. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial. 1. Kemiskinan dan penghasilan yang rendah. 2. Tidak ada akses ke pasar kerja. 3. Lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jejaring sosial, efek dari kawasan dan lingkungan sekitar neighborhood, dan terputus dari layanan. Adapun jenis eksklusi sosial adalah kumpulan yang tersingkir, yaitu 1. Etnik atau suku bangsa. 2. Ras, warna kulit. 3. Agama. Eksklusi sosial berdasarkan keyakinan individu. Yang keempat, orientasi seksual, gay atau lesbian. 5. Kasta, berdasarkan tingkatan dalam kehidupan sosial dalam agama Hindu. 6. Keturunan. 7. Gender, berkaitan dengan akses dan kawalan kepada sumber. 8. Umur. 9. Orang kurang upaya. 10. HIV. 11. Pekerja yang bermasalah. 12. Individu yang miskin. 13. Anak terbiar. 14. Warga tua terbiar. 15. Orang tua tunggal. 16. Penyingkiran sosial berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal. Eksklusi sosial muncul sebagai isu sosial dan politik yang penting karena 1. Mencakup banyak kelompok dan mempengaruhi keberagaman di dalam masyarakat, dan 2. Memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan serta program dan berbagai praktek sosial yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Jadi kesimpulannya yaitu eksklusi sosial harus diberangus dengan cara setiap individu memiliki kesadaran dan semangat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan faktor utama manusia menjadi bukan siapa-siapa. Dengan cara meningkatkan sumber daya manusia, atau kalau disingkat SDM, melalui pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan 1. Terbukanya lapangan kerja dan akses pasar bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. 2. Akan tercipta dukungan sosial dan jejaring sosial serta meningkatnya layanan di berbagai sektor kehidupan. Berikut menurut Bill dan Piron tahun 2005 menjelaskan bahwa social exclusion merupakan suatu proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, migran, atau berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan dan hidup dalam kekurangan beruntungan, tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan, dan kehancuran ikatan sosial. Kumpulan ini menjadi sasaran program dan aktivitas pemerintah atau masyarakat lokal
kumpulan sasaran ini dalam Kementerian Sosial RI Rakyat Indonesia disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Sekian, terima kasih.